Nah, baik teman-teman, di bab yang ke-11 ini kita akan belajar tentang peran strategi manajemen sumber daya manusia adalah untuk menggerakkan kinerja organisasi. Jadi, peran utama MSDM yaitu mengelola sumber daya manusia adalah untuk menggerakkan kinerja organisasi. Pengelolaan pekerja itu merupakan faktor terpenting dalam mempertahankan keberhasilan perusahaan di tengah persaingan. Nah, penelitian ini sendiri itu menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia yang efektif itu pasti akan memberikan dampak positif terhadap pertama, kinerja strategis organisasi. Kemudian yang kedua yaitu ada produktivitas pegawai yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada pendapatan keuangan yang lebih kuat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pendekatan strategis. Terdapat 3 unsur penting dalam pendekatan strategis terhadap MSDM tadi. Yang pertama itu ada keterlibatan manajer. Nah, yang kedua ada pegawai sebagai aset, kemudian yang ketiga ada proses penyesuaian. Nah, tapi manajer itu juga harus memperhatikan kalau misalnya ada beberapa persoalan strategis dalam mencari keterampilan dan juga pegawai. Yaitu yang pertama, manajer itu harus menemukan orang yang tepat untuk menjadi lebih kompetitif pada landasan global. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki kualitas, inovasi, kemudian layanan pelanggan seperti itu. Yang ketiga, manajer harus menemukan orang yang tepat agar dapat bertahan dalam merger dan juga akuisisi. Kemudian yang terakhir, manajer itu harus menemukan orang yang tepat untuk menerapkan teknologi informasi baru seperti e-bisnis. Nah, 3 aktivitas besar dalam manajemen SDM itu yang pertama ada mencari orang yang tepat, kemudian ada mengelola keahlian, sama menjaga tenaga kerja yang efektif. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam membangun modal manusia untuk menggerakkan kinerja. Nah, modal manusia ini itu merupakan nilai ekonomi yang berasal dari perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan juga talenta pegawai. Nah, ini ada poin ya. Yang pertama tuh saat ini kesuksesan organisasi itu pastinya lebih bergantung pada kemampuan mengelola modal manusia daripada sekedar mengandalkan mesin produksi. Kemudian yang kedua, manajer itu juga harus berinvestasi dengan mencari pekerja terbaik dan membantu mereka mengembangkan kompetensinya tersebut untuk menggerakkan kinerja organisasi. Nah, di sini ada juga yang namanya peran dan juga nilai investasi modal manusia. Yang pertama itu ada yang level 4. Jadi dari level 4 ke level 1. Yang level 4 itu merupakan proses sumber daya manusia. Nah, dasarnya itu dari segalanya, meliputi aktivitas seperti perencanaan tenaga kerja, perekrutan, manajemen kinerja, hingga pengembangan karir. Nah, yang kedua ada level 3 yaitu kemampuan modal manusia. Nah, ini adalah hasil dari proses level 4. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu meningkatkan kemampuan manajerial, keterlibatan pegawai, kemampuan belajar, dan juga efisiensi modal manusia. Kemudian ada yang level kedua yaitu penggerak kinerja penting. Dan yang level 1 yaitu adalah hasil bisnis atau nilai berjangka. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan bahas yang globalisasi. Jadi, globalisasi itu kan membuat perusahaan bersaing dalam skala internasional. Nah, keberhasilan bisnis sendiri itu diukur dari kemampuan mengelola sumber daya manusia secara global melalui pendekatan manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, yang pertama itu ada kompleksitas globalisasi. Kalau misalnya kita bahas dalam konteks global, pengelolaan SDM ini tuh menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan budaya, terus habis itu sistem kerja dan juga kebijakan di setiap negara. Nah, selain itu SDM-nya itu antar negara tadi itu juga semakin saling mempengaruhi. Terus yang kedua itu pastinya ada tantangan manajer sumber daya manusia. Kalau manajer sumber daya manusia itu dituntut untuk memiliki sensitivitas budaya yang tinggi serta mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Nah, ini tuh penting karena praktik yang efektif di suatu negara itu belum tentu berhasil di negara yang lain. Terus yang terakhir ada penyesuaian strategi sumber daya manusia. Nah, perusahaan itu perlu menyesuaikan strategi sumber daya manusia seperti rekrutmen, kompensasi, pelatihan, dan juga penilaian kinerja agar sesuai dengan budaya dan juga lingkungan kerja di masing-masing negara.
dampak Undang-Undang Federal terhadap manajemen sumber daya manusia. Undang-Undang Federal ini dibuat untuk kesempatan kerja yang setara bagi semua individu. Tujuannya untuk menghentikan praktik diskriminasi yang tidak adil dalam pekerjaan serta memastikan perlakuan yang sama tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, usia, ataupun kondisi fisik. Melalui lembaga seperti EEOC, pemerintah menangani keluhan diskriminasi dan melakukan investigasi. Diskriminasi ini terjadi ketika keputusan kerja seperti perekrutan, promosi, atau upah didasarkan pada faktor yang tidak relevan dengan pekerjaan. Untuk mengatasinya diterapkan affirmation, yaitu langkah nyata perusahaan dalam menciptakan peluang kerja yang adil dan mengurangi ketidaksetaraan di tempat kerja. Tren internasional dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada seleksi. Di Jepang, manajer itu lebih fokus pada potensi pelamar dan kemampuan kerja tim, bukan hanya pengalamannya. Sedangkan di Korea dan Taiwan, tes dan wawancara itu menjadi bagian penting dalam proses seleksi. Lalu yang kedua ada penghargaan terhadap kinerja. Pengakuan, evaluasi, dan pengembangan pegawai itu menjadi alasan utama pemberian penghargaan. Kompensasi ini tuh sistem pembayaran berbasis senioritas yang masih umum di Asia dan Amerika Latin. Tetapi di Cina dan Taiwan itu mulai beralih ke insentif berbasis kinerja individu. Pelatihan di negara Meksiko, pelatihan itu dianggap sebagai bentuk penghargaan bagi karyawan. Tetapi di Korea, pelatihan itu juga dikombinasikan dengan pembentukan kerja tim. Undang-undang federal utama yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada peluang kerja dan diskriminasi. Undang-Undang Hak Sipil pada tahun 1964 dan 1991 melarang diskriminasi ras, agama, jenis kelamin, dan asal negara serta memberikan kompensasi bagi korbannya. Lalu yang kedua itu yaitu Undang-Undang Rakyat Amerika pada tahun 1990, yaitu melindungi penyandang disabilitas dan mewajibkan akomodasi kerja yang layak. Selanjutnya ada Undang-Undang Rehabilitas pada tahun 1973, yaitu melarang diskriminasi terhadap penyandang cacat dalam pekerjaan. Lalu selanjutnya ada ADEA pada tahun 1967, itu melindungi pekerjaan dari diskriminasi usia. Lalu yang kedua ada kompensasi dan tunjangan. Yang pertama ada HIPAA 1996, itu menjamin perlindungan asuransi kesehatan karyawan. Selanjutnya ada FMLA, yaitu memberikan hak cuti keluarga atau medis. Lalu yang selanjutnya ada Equal Pay Action, yaitu pada tahun 1963 itu menjamin upah setara untuk pekerjaan yang sama. Lalu nomor 3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama ada KOBRA tahun 1995, yaitu memungkinkan kelanjutan asuransi setelah berhenti kerja. Selanjutnya ada OSHA tahun 1970, yaitu mengatur standar keselamatan dan kesehatan kerja. Saya akan menjelaskan sifat karir yang berubah-ubah. Kontrak sosial yang berubah-ubah. Dalam kontrak sosial yang lama, pegawai berkontribusi memberikan kemampuan, pendidikan, kesetiaan, dan komitmen, serta mengarahkan balasan dari perusahaan berupa upah dan keuntungan, pekerjaan, kemajuan, dan pelatihan selama waktu kerja pegawai. Namun, perubahan lingkungan telah mengacaukan kontrak ini. Penyusutan karyawan, pengalih-dayaan karyawan, right sizing, dan restrukturisasi telah mengakibatkan penghapusan banyak jabatan dalam organisasi. Beberapa pegawai berharap untuk memegang tanggung jawab dan mobilitas yang ditanamkan dalam kontrak sosial baru. Setiap pegawai diharapkan untuk bekerja dengan memotivasi diri sendiri secara terus-menerus, memperoleh keterampilan baru, dan menunjukkan nilai-nilai pada organisasi. Majikan berinvestasi dalam peluang pelatihan dan pengembangan kreatif. Beberapa perusahaan menggunakan kontrak sosial baru untuk memperlakukan pegawai sebagai faktor ekonomi yang bisa digunakan ketika dibutuhkan lalu dilepaskan. Selanjutnya yaitu inovasi dalam manajemen sumber daya manusia. Kini, perubahan yang cepat dan ketidakpastian pada lingkungan bisnis membawa tantangan baru dan cukup besar untuk manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menjadi majikan pilihan. Seorang majikan pilihan adalah perusahaan yang tertarik pada pegawai yang berpotensi sumber daya manusianya berfokus pada hal-hal yang tidak bisa diraba dan menganut pandangan jangka panjang untuk memecahkan permasalahan.
Yang kedua, menggunakan pegawai sementara dan paruh waktu. Pekerja serabutan adalah orang yang bekerja bagi organisasi tetapi tidak penuh waktu. Pekerja ini terdiri atas penempatan temporer, orang profesional yang dikontrak, pegawai lepas, atau pekerja paruh waktu. Yang ketiga, memajukan keseimbangan kerja atau hidup. Organisasi melakukan pendekatan untuk melakukan tindakan inisiatif yang memungkinkan pegawai dalam menjalani kehidupan kerja yang seimbang dengan mengizinkan bekerja separuh waktu di rumah atau lokasi lain. Dan yang terakhir, right sizing organisasi. Right sizing adalah penyusunan tenaga kerja perusahaan secara sengaja hingga pada jumlah pegawai yang sesuai dengan situasi perusahaan saat itu. Tujuannya untuk membuat perusahaan menjadi lebih kuat dan lebih berdaya saing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Desyana Zaida, NPM akhir 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencari orang yang tepat. Jadi, langkah pertama dalam mencari orang yang tepat adalah dengan membuat perencanaan sumber daya manusia. Jadi, manajer memprediksi kebutuhan apa ya untuk mendapatkan pegawai baru berdasarkan jenis lowongan yang ada. Nah, selanjutnya melakukan seleksi dari pelamar kerja tersebut untuk memilih orang-orang yang paling baik untuk tujuan organisasi kita. Lanjut, model penyesuaian atau matching model itu adalah hal yang melandasi upaya perusahaan untuk menarik pegawai. Dengan model ini, organisasi dan individu itu berusaha menyesuaikan kebutuhan, kepentingan, dan nilai yang saling mereka tawarkan terhadap satu sama lain. Misalnya sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak mungkin membutuhkan waktu kerja yang lama dari seorang pegawai kreatif yang memiliki keterampilan teknis. Lalu, perencanaan sumber daya alam. Perencanaan sumber daya manusia maksudnya perencanaan sumber daya manusia. Di perencanaan sumber daya manusia atau human source planning itu perkiraan kebutuhan akan sumber daya manusia dan penyesuaian individu dengan lowongan kerja yang diharapkan. Hal yang dilakukan yang pertama itu menghitung jumlah karyawan yang dibutuhkan, yang pertama. Yang kedua, menentukan kualifikasi apa yang diperlukan. Yang ketiga, ada menyesuaikan dengan tujuan perusahaan. Nah, langkah-langkah umumnya yang pertama itu ada analisis kondisi sekarang, jadi jumlah sama kemampuan karyawan. Yang kedua, ada prediksi kebutuhan masa depan. Yang ketiga, ada tujuan menyusun strategi, yaitu merekrut, training atau mutasi gitu ya. Terus tujuannya tuh menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja gitu ya. Yang kedua, tujuannya menjamin perusahaan tetap berjalan efektif. Lalu ada perekrutan atau rekrutmen. Perekrutan adalah proses mencari dan menarik calon karyawan atau pelamar kerja untuk melamar pekerjaan di organisasi atau perusahaan kita. Sumber perekrutan tuh sebenarnya ada dua. Yang pertama tuh ada internal dan eksternal. Yang pertama internal itu dari dalam perusahaan, kayak misalnya dia tuh mutasi, karyawan lama yang bermutasi ke departemen baru gitu. Yang kedua tuh eksternal, jadi yang belum di perusahaan itu, jadi dari luar, kayak contohnya fresh graduate atau di job portal, orang-orang pekerja yang mencari kerja intinya. Nah, metodenya itu ada banyak. Ada iklan lowongan kerja, ada media sosial, job fair, website perusahaan gitu ya. Tujuannya mendapat sebanyak-banyaknya kandidat untuk melamar di perusahaan dengan mendapatkan yang paling baik. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi adalah proses memilih kandidat yang paling baik dari banyaknya pelamar yang ada di perusahaan. Jadi dari banyak pelamar nih kita seleksi hingga akhirnya dapat nih satu atau beberapa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Akhirnya dialah yang diambil karena dia yang paling mantap.
Tahapan umumnya biasanya tuh ada 4-5, ada administrasi kayak ngumpulin CV-nya dilihat oleh HR, dokumen gitu-gitu. Yang kedua itu tesnya tuh ada psikotes, kemampuan matematika dasar seperti itu. Yang ketiga ada wawancara atau interview, ini paling sering ada sih. Yang keempat cek referensi, dan yang terakhir itu keputusan diterima atau tidaknya. Tujuannya mendapat karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan, visi, misi di perusahaan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara manajer untuk mempertahankan tenaga kerja efektif. Untuk mempertahankan tenaga kerja yang efektif, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama ada kompensasi. Kompensasi adalah semua pembayaran yang berupa uang dan semua barang atau komoditas yang digunakan sebagai pengganti uang untuk memberi penghargaan pada pegawai. Struktur kompensasi suatu organisasi sendiri terdiri atas upah atau gaji dan keuntungan-keuntungan seperti asuransi kesehatan, liburan yang didanai, atau pusat kebugaran bagi pegawai. Nah, kenapa sih membangun sistem kompensasi yang efektif itu penting? Hal ini merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena sistem ini dapat membantu, menarik, dan mempertahankan pekerja-pekerja yang berbakat. Selanjutnya ada sistem gaji dan upah. Faktor penting penentu fitur dan operasional sistem pembayaran adalah strategi manajemen. Contohnya, apabila manajer bertujuan untuk menjaga atau memperbaiki keuntungan atau saham pasar dengan menstimulus kinerja pegawai, maka manajer harus merancang dan menggunakan sistem pembayaran yang pantas daripada sistem yang didasarkan pada kriteria lain seperti senioritas. Di sini terdapat dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk memberikan kompensasi pada para pegawai. Yang pertama adalah sistem pembayaran berdasarkan pekerjaan, dan yang kedua sistem pembayaran berdasarkan keterampilan. Sistem pembayaran berdasarkan pekerjaan mengaitkan kompensasi dengan tugas-tugas tertentu yang dikerjakan seorang pegawai. Namun, cara ini menemui kendala karena kurang fleksibel dalam menghargai proses belajar pegawai. Maka dari itu, banyak perusahaan modern seperti Quaker Oats yang mulai beralih ke sistem pembayaran berbasis keterampilan. Dalam sistem ini, semakin alih seorang pegawai, semakin tinggi pula apresiasi yang mereka dapatkan. Hal ini nantinya akan memicu budaya belajar dalam organisasi. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai kompensasi dan sistem gaji dan upah. Namun, semua sistem itu tidak akan berarti jika tidak ada rasa keadilan di dalamnya. Untuk menciptakan keadilan kompensasi di perusahaan, manajer dapat melakukan dua hal. Pertama, manajer dapat melakukan job evaluation. Apa sih job evaluation itu? Jadi, job evaluation adalah proses penentuan nilai atau manfaat pekerjaan-pekerjaan dalam sebuah organisasi dengan cara pengujian isi dari pekerjaan tersebut. Job evaluation berguna untuk memastikan gaji antar posisi di dalam kantor sudah benar-benar adil. Lalu yang kedua ada survei upah dan gaji. Survei ini adalah kegiatan membandingkan angka pembayaran organisasi kita dengan organisasi lain. Survei ini bertujuan untuk memastikan standar gaji kita kompetitif dibandingkan perusahaan lain di luar sana. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam poin pembayaran untuk kinerja. Banyak organisasi saat ini yang mengembangkan rencana kompensasi berdasarkan standar pembayaran untuk kinerja guna meningkatkan produktivitas dan memangkas biaya tenaga kerja dalam lingkungan global yang kompetitif. Apa sih pembayaran untuk kinerja itu? Pembayaran untuk kinerja atau pay for performance adalah pembayaran insentif yang mengikat setidaknya bagian dari kompensasi pada upaya dan kinerja pegawai. Baik itu dengan pembayaran berbasis kepatutan, bonus, insentif tim, atau rencana pembagian pendapatan atau pembagian keuntungan lainnya. Berdasarkan data, sekitar 70% perusahaan saat ini menggunakan bentuk insentif tersebut. Prinsipnya cukup sederhana. Jika pegawai memiliki performa yang bagus
dan target dapat tercapai, maka pegawai tersebut akan mendapatkan bonus. Sebaliknya, jika tujuan-tujuan tidak tercapai, maka tidak ada bonus yang mereka dapatkan. Hal ini menciptakan situasi win-win solution, di mana aktivitas-aktivitas perusahaan menjadi lebih efisien, dan pegawai akan merasa kerja kerasnya dihargai secara langsung. Oke teman-teman, di bab 12 ini yaitu ada subbab tentang inisiatif keberagaman yang baru. Jadi banyak perusahaan, banyaknya itu sekitar 91% menurut survei dari SHRM, itu meyakini bahwa inisiatif keberagaman itu membantu mempertahankan keuntungan kompetitif. Manfaatnya itu bisa meliputi memperbaiki moral pegawai dan juga mengurangi konflik antar pegawai, terus juga memfasilitasi kemajuan di pasar-pasar baru dan juga meningkatkan kreativitas organisasi. Nah, yang pertama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tim multikultur. Nah, tim ini sendiri itu terbagi dari anggota dengan latar belakang yang berbeda. Berbedanya itu misalnya dari bangsa, ras, etnis, dan juga budaya yang berbeda. Nah, gitu. Nah, yang pertama keunggulannya nih. Nah, keunggulan dari tim multikultur itu dia memberikan potensi yang lebih besar untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan juga nilai di pasar global. Tim yang beragam menghasilkan alternatif yang lebih banyak dan juga lebih baik dalam menyelesaikan masalah dibandingkan tim yang homogen. Contohnya, perusahaan Ron Pulling Rorer atau RPR memiliki tim manajemen puncak yang sangat beragam, terdiri dari 15 kebangsaan berbeda, termasuk CEO-nya itu dari Prancis, terus kepala operasionalnya itu dari Austria, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tantangan di tim multikultur ini yaitu mereka tuh lebih sulit untuk dikelola karena potensi miskomunikasi dan juga kesalahpahamannya tuh tinggi. Mereka kan membutuhkan pelatihan lintas budaya yang efektif agar anggota itu dapat belajar bersama dengan mulus dan memahami perbedaan bahasa tubuh serta gaya komunikasi antar budaya. Nah, yang kedua itu ada kelompok jaringan pegawai. Nah, kelompok ini itu didasarkan pada identitas sosial kayak gender, ras, kayak gitu. Dan diatur oleh pegawai sendiri untuk fokus pada perhatian kelompok tersebut. Nah, aktivitas dari kelompok jaringan pegawai ini yaitu mereka tuh meliputi rapat pendidikan, terus program mentoring, acara penjaringan atau networking ya yang bahasanya kita tahu, atau sesi pelatihan hingga aktivitas komunitas sukarela. Nah, manfaatnya kalau misalnya bagi pegawai itu mengurangi keterasingan sosial bagi wanita dan juga kaum minoritas. Terus kalau bagi organisasi itu jadi alat penting untuk mempertahankan pegawai minoritas di level manajer. Contohnya misalkan ada forum kepemimpinan wanita WOLF di Best Buy, itu berhasil meningkatkan jumlah manajer penjualan regional wanita hingga 100% dan juga menurunkan perpindahan karyawan wanita sebanyak 10%. Nah, karakteristiknya itu tuh bersifat informal dan juga sukarela. Di perusahaan seperti Kraft Food, kelompok ini tuh dianggap penting untuk membangun kesadaran akan keberagaman. Nah, pegawai itu yang berpartisipasi itu juga cenderung merasa lebih bangga pada pekerjaan dan lebih optimis terhadap karir mereka. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang mengelola keberagaman. Nah, pada bab ini itu kita akan mengeksplorasi mengapa perubahan demografis di Amerika Serikat dan pasar global telah mendesak perusahaan untuk sangat menghargai penciptaan keberagaman tenaga kerja. Bab ini membahas kelebihan-kelebihan tenaga kerja yang beragam serta tantangan-tantangan dalam mengelola keberagaman. Nah, yang pertama itu yang akan kita bahas itu tentang tempat kerja yang berubah. Ada dua. Yang pertama keberagaman di Amerika Serikat dan keberagaman dalam skala global. Kita bahas yang keberagaman di Amerika Serikat. Nah, pertama itu di masa lalu Amerika Serikat menuntut imigran untuk berasimilasi dengan budaya dominan sehingga banyak yang mengorbankan bahasa dan identitas asli serta perbedaan kurang dihargai di tempat kerja. Namun saat ini keberagaman dipandang sebagai alat penting yang mendorong inovasi. Nah, kalau di masa lalu itu karena Amerika ini adalah tempat di mana orang-orang dari asal bangsa, etnis, ras dan agama berbeda, kemudian mereka itu menjadi di satu lingkungan, ya kan? Terus
peluang untuk maju itu masih dibatasi dan diberikan hanya pada para pekerja yang dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan arus budaya yang lebih besar. Nah, sebagian imigran itu memilih tindakan yang putus asa untuk bisa menyesuaikan diri. Misalnya, meninggalkan bahasa asli mereka, mengubah nama belakang mereka, dan mengorbankan budaya mereka yang unik. Intinya, setiap orang di tempat kerja didorong untuk memiliki keyakinan, nilai, gaya hidup yang serupa meskipun mereka berbeda, baik jenis kelamin, ras, dan etnis. Jadi dulu di Amerika Serikat itu, mereka itu kayak dibikin jadi seragam gitu. Jadi sama semua, padahal kan tiap orang itu memiliki ciri khas masing-masing, harusnya tidak bisa disamakan. Nah, seiring perkembangnya waktu, organisasi-organisasi di Amerika Serikat itu terbuka, sadar bahwa orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, semua itu tidak bisa disamaratakan. Nah, lalu manajer-manajer itu akhirnya memandang bahwa perbedaan itu pasti memiliki talenta baru buat suatu perusahaan. Seperti itu. Nah, lalu kita geser ke keberagaman dalam skala global. Ini sudah dalam skala global. Jadi kebijakan keberagaman di Amerika Serikat ini, kebijakan yang tidak seharusnya menyamaratakan para pekerja ini atau memandang ras, agama, dan lain sebagainya, itu mungkin saja berhasil di Amerika Serikat, tapi belum tentu berhasil di negara di luar Amerika Serikat seperti Eropa, karena kita sudah membahas tentang skala global. Nah, keberagaman tenaga kerja kini menjadi fenomena global akibat penuaan populasi dan meningkatnya perbedaan latar belakang budaya. Jadi karena latar belakang budaya semakin beragam, jadi tidak semua perusahaan itu dapat menerima itu. Seperti itu. Nah, arti keberagaman di Eropa itu kadang berbeda, artinya maksudnya dimaknai berbeda sebagai perpecahan, bukan pembauran seperti di Amerika Serikat gitu. Nah, kurang peka dengan budaya lokal bisa berujung masalah hukum. Contohnya kasus Toyota. Nah, tapi kalau dikelola dengan baik, keberagaman itu justru jadi keunggulan. Jadi ini tergantung dari manajernya, bagaimana dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Nah, itu sebagai awalan saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada bab 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan bagi manajer ekspatriat di Amerika. Nah, jadi sebelumnya manajer ekspatriat itu apa sih? Manajer ekspatriat itu adalah manajer yang bekerja di luar negara asalnya, di luar negara asal dia. Jadi hal-hal penting kalau kita menjadi manajer ekspatriat di Amerika itu yang pertama, budaya kerjanya. Jadi budaya kerjanya itu cenderung langsung dan terbuka, menghargai inisiatif dan kemandirian, komunikasinya juga tidak berbelit-belit. Yang kedua ada profesionalisme. Jadi mereka ini sangat menghargai waktu, fokus pada hasil kerja juga. Nah, yang ketiga itu ada hukum dan aturan. Jadi harus paham aturan ketenaga kerjaan, tidak boleh diskriminasi, apalagi diskriminasi ras, agama, gender, dan lain-lain. Yang keempat ada gaya kepemimpinan. Nah, jadi kalau di Amerika sendiri itu lebih ke arah egaliter atau tidak hierarkis, bertingkat-tingkat gitu ya. Jadi karyawan bebas menyampaikan pendapat. Nah, hal tersebut diperlukan agar ekspatriat bisa beradaptasi di lingkungan perusahaan agar tidak mengalami culture shock. Oke, selanjutnya ada mengelola keberagaman. Nah, keberagaman itu merupakan suatu proses strategis dalam organisasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi individu yang berasal dari latar belakang yang beragam. Nah, keberagaman tersebut mencakup perbedaan budaya, bahasa, gender, usia, serta pengalaman kerja juga bisa jadi keragaman. Nah, upaya pengelolaan keberagaman itu dilakukan dengan
Yang pertama, penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Yang kedua, penerapan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan terkait kesadaran keragaman. Nah, pengelolaan keragaman yang efektif berkontribusi dengan terhadap peningkatan kinerja organisasi dan keharmonisan masing-masing karyawan gitu. Jadi mereka jadi harmonis hubungan kerjanya mereka nih, para karyawan. Nah, selanjutnya ada keberagaman. Jadi keberagaman itu sendiri adalah kondisi yang menunjukkan adanya variasi karakteristik individu dalam suatu kelompok atau organisasi. Variasi tersebut dapat meliputi aspek demografis, kayak contohnya itu usia, gender, etnis, dan lain-lain, maupun aspek non-demografis kayak pengalaman, nilai dari dirinya, dan perspektif. Dalam konteks perusahaan atau organisasi, keberagaman dipandang sebagai suatu realitas yang tidak terhindarkan, sekaligus sebagai potensi strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Nah, keuntungan keberagaman di dalam tempat kerja ini sebenarnya ada banyak ya teman-teman, tapi saya mau ambil 5 teratasnya. Itu yang pasti akan meningkatkan kreativitas dan inovasinya. Yang kedua ada memperbaiki kualitas pengambilan. Yang ketiga ada meningkatkan kinerja tim. Yang keempat ada memperluas pemahaman pasar. Dan yang kelima meningkatkan fleksibilitas organisasi. Seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang membentuk keberat-sebelahan pribadi. Ada prasangka, diskriminasi, dan stereotip. Prasangka adalah kecenderungan memandang orang berbeda sebagai orang yang tidak baik. Jika prasangka tersebut diwujudkan menjadi suatu tindakan, maka terjadilah diskriminasi. Stereotip adalah keyakinan yang kaku, berlebih, dan tidak rasional mengenai suatu kelompok tertentu. Agar berhasil mengolah keberagaman, manajer harus menghapuskan stereotip berbahaya dari pola pikirnya. Manajer harus belajar menghargai perbedaan, mengakui perbedaan budaya, dan melihat perbedaan tersebut dengan sikap yang dapat diterima. Manajer juga harus memahami perbedaan pola pikir bahwa stereotip adalah penghalang terciptanya keharmonisan. Sedangkan penghargaan pada perbedaan budaya akan mempermudah terciptanya keharmonisan. Lalu juga terdapat ancaman stereotip. Ancaman stereotip adalah kondisi psikologis seseorang yang merasa tertekan atau cemas karena takut mengonfirmasi stereotip negatif yang melekat pada kelompok sosialnya. Orang yang terkena ancaman ini akan merasakan kecemasan jika mereka gagal karena kegagalan mereka selain menunjukkan siapa diri mereka sebagai individu, juga akan menunjukkan seperti apa kelompok mereka. Selanjutnya yaitu etnosentrisme. Untuk dapat menghargai keberagaman dengan mengakui, menerima, dan mempererat perbedaan orang lain sehingga mereka dapat mengembangkan talenta mereka dan menjadi anggota perusahaan yang dapat bekerja dengan efektif adalah hal yang mudah. Namun, etnosentrisme dapat menghalangi tujuan ini. Etnosentrisme adalah keyakinan bahwa satu kelompok tertentu bersifat superior dibandingkan dengan kelompok yang lain. Sudut pandang etnosentris dan suatu standar praktik budaya akan menghasilkan monokultur, yaitu budaya yang hanya menerima satu cara dalam melakukan segala hal dan satu set nilai juga keyakinan yang dapat menimbulkan permasalahan bagi minoritas. Tujuan organisasi dalam mencari keberagaman budaya adalah pluralisme dan bukan monokultur, serta etnorelativisme dan bukan etnosentrisme. Etnorelativisme adalah paham bahwa semua kelompok pada dasarnya adalah setara. Sedangkan pluralisme adalah paham yang mengakui, menghargai, dan menerima keberagaman dalam suatu masyarakat. Upaya pluralisme bertujuan melibatkan kembali pegawai yang merasa terisolasi dan tidak dipedulikan. Sekarang kita akan mencari tahu faktor apa saja yang mempengaruhi karir wanita. Yang pertama ada atap kaca. Atap kaca atau glass ceiling adalah halangan yang tidak terlihat yang dimana memisahkan wanita dari jabatan manajer puncak. Halangan-halangan tersebut seperti stereotip atau sikap mayoritas yang menghambat mereka untuk maju serta menghambat kemajuan karir kaum minoritas.
Selain itu, berdasarkan penelitian, terdapat pula dinding kaca yang menjadi rintangan tidak kasat mata bagi wanita atau kaum minoritas dalam melakukan pergerakan penting di organisasi. Dinding kaca tersebut seperti tidak diikutsertakan dalam jaringan manajer dan menghalangi didapatkannya pengalaman di area-area seperti supervisor lini yang akan memungkinkan wanita dan kaum minoritas untuk naik jabatan. Akibatnya, terjadi kesenjangan upah yang nyata. Mari kita lihat pada gambar di bawah ini. Dalam gambar ini, data menunjukkan wanita seringkali dibayar lebih rendah untuk pekerjaan yang sama. Dan representasi wanita di level CEO masih sangat minim. Persoalan sensitif lain yang berkaitan dengan atap kaca adalah homoseksual di tempat kerja. Banyak orang homoseksual dan lesbian meyakini bahwa mereka tidak akan diterima apa adanya dan beresiko kehilangan pekerjaannya atau kesempatan untuk naik jabatan. Oleh karenanya, mereka seringkali mengaku bahwa mereka adalah heteroseksual agar bisa mempertahankan pekerjaan mereka atau menghindari atap kaca yang dihadapi pegawai lain yang mereka lihat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai trend opting out. Trend opting out adalah kondisi di mana wanita membuat keputusan sukarela untuk meninggalkan tenaga kerja atau jalur karir puncak. Berdasarkan survei yang diadakan pada 2.500 wanita dan 653 pria, sebesar 37% wanita dengan kualitas kerja yang baik melaporkan bahwa mereka secara sukarela meninggalkan tenaga kerja pada suatu titik dalam karir mereka, dibandingkan dengan hanya 24% pria dengan kualitas yang sama baiknya. Alasannya beragam, mulai dari keinginan untuk mengurangi beban stres dan memberikan perhatian kepada keluarga, ketidakpuasan karena merasa tidak dihargai oleh perusahaan, hingga budaya perusahaan yang terlalu berorientasi pada pria. Nah, setelah sebelumnya membahas mengenai tantangan-tantangan yang ada, sekarang kita akan membahas mengenai keuntungan yang ada pada wanita. Penelitian menunjukkan bahwa wanita cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan ahli dalam hubungan interpersonal. Wanita lebih hebat dalam memotivasi tim dan menjalin komunikasi. Secara keseluruhan, partisipasi wanita, baik dalam ketenagakerjaan maupun hubungan sipil, secara stabil meningkat sejak pertengahan 1950. Sementara partisipasi pria semakin menurun secara perlahan tetapi pasti. Menariknya, perusahaan yang memberikan ruang bagi pemimpin wanita terbukti memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, bahkan hingga mencapai 35% lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang minim perwakilan wanita. Selanjutnya kita membahas tentang kompetensi budaya. Kompetensi budaya atau cultural competence adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Nah, terdapat 5 langkah dalam menerapkan rencana keberagaman. Langkah pertama itu mencari tahu masalah yang berhubungan dengan keberagaman di dalam organisasi. Jadi organisasi itu harus terlebih dahulu menginvestigasi di mana posisi budayanya dengan menggunakan audit kultural. Nah, audit kultural adalah alat yang digunakan untuk mengenali suatu masalah atau area yang harus diperbaiki dalam budaya perusahaan. Jadi dengan audit kultural ini dilakukan oleh pegawai yang akan menjawab pertanyaan seperti perbandingan kenaikan jabatan atau perbedaan bayaran serta hambatan bagi wanita dan kaum minoritas. Lalu langkah yang kedua itu memperkuat komitmen manajemen puncak. Jadi bagian ini penting dari strategi keberagaman yang sukses adalah dengan komitmen manajemen, kepemimpinan, dan dukungan. Nah, bentuk dukungannya itu meliputi pengalokasian waktu, uang dalam melakukan aktivitas keberagaman, kemudian mendukung rekomendasi gugus tugas penyelesaian masalah, dan mengkomunikasikan komitmen terhadap keberagaman dengan memberikan pidato dan pernyataan visi serta misi. Kemudian langkah ketiga itu memilih solusi yang sesuai dengan strategi yang seimbang. Nah, solusi terbaiknya itu harus dilakukan dengan strategi seimbang yang menyentuh 3 faktor. Nah, faktor pertama itu pendidikan. Jadi terdiri dari program pelatihan baru yang meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi keberagaman. Kemudian pelaksanaan.
memberikan dorongan bagi pegawai yang menunjukkan perilaku baru dan memberikan tindakan disiplin bagi mereka yang melanggar standar keberagaman. Lalu exposure, menunjukkan rekan-rekan yang gaya kerjanya itu tidak tradisional pada manajer-manajer yang gaya kerjanya itu tradisional, guna meruntuhkan kepercayaan stereotip. Lalu langkah keempat itu menuntut hasil dan meninjau kembali tujuan-tujuan. Kinerja keberagaman itu harus diukur dengan tujuan numerik seperti angka kenaikan jabatan dan gaji, serta alat ukur lainnya seperti produktivitas dan profitabilitas yang berhubungan dengan upaya keberagaman serta opini pegawai tentang rekan kerja mereka. Kemudian angka kelima itu menjaga momentum untuk mengubah budaya. Keberhasilan dari 4 langkah di awal itu merupakan motivator yang kuat dalam melakukan upaya keberagaman, serta sebagai penggerak untuk maju dan mendorong lebih banyak progres. Selanjutnya kita membahas tentang inisiatif dan program keberagaman. Nah, organisasi dapat mengembangkan inisiatif dan program yang berkenan dengan permasalahan keberagamannya yang unik. Nah, inisiatif ini diantaranya adalah yang pertama, mengubah struktur dan kebijakan. Banyak perusahaan itu mengubah struktur dan kebijakannya untuk memfasilitasi dan mendukung keberagaman. Seperti contoh, berdasarkan survei Fortune 1000 perusahaan yang dilakukan oleh Center Creative Leadership itu menemukan bahwa sekitar 85% perusahaan yang disurvei memiliki kebijakan formal yang menentang rasisme dan diskriminasi gender. Kemudian 76% memiliki prosedur keluhan terstruktur dan proses peninjauan keluhan. Kemudian setengah dari 1.000 perusahaan Fortune itu memiliki staf yang secara khusus didedikasikan untuk mendorong keberagaman. Kemudian organisasi seperti Procter & Gamble, Ernst & Young, dan Allstate Insurance itu memberikan bonus dan kenaikan jabatan pada manajer jika dapat menciptakan keberagaman dengan baik dan ketenaga kerjaan. Lalu yang kedua itu memperluas upaya perekrutan. Sebagian organisasi itu melakukan pendekatan baru dalam perekrutan, berarti menggunakan strategi perekrutan formal, program pemagangan, dan cara kreatif untuk menarik pasar tenaga kerja. Nah, contohnya itu seperti Nationwide Scholars. Jadi program ini menyertakan mahasiswa Latin dan Afrika Amerika selama 3 tahun yang terdiri atas pemagangan di musim panas dan mentoring. Nah, strategi 6 poin yang dilakukan Marathon Iceland Petroleum untuk strategi perekrutan itu melakukan perekrutan untuk keseluruhan organisasi dan secara lintas fungsi. Kemudian membangun hubungan dengan sekolah tingkat 1 dan 2 untuk merekrut siswa mobilitas dan minoritas. Selanjutnya menawarkan pemagangan untuk kaum minoritas, menawarkan beasiswa dukungan untuk kaum minoritas, membangun program mentoring informal, dan membentuk afiliasi dengan organisasi-organisasi minoritas. Yang ketiga, membangun hubungan mentor. Hubungan mentor ini membantu karyawan berkembang melalui bimbingan, dukungan, dan peluang karir. Program mentoring ini tuh penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan pemahaman kerja, terutama bagi wanita dan kaum minoritas, agar bisa berkembang secara profesional. Namun terdapat hambatan seperti kurangnya mentor yang sesuai serta ketidaknyamanan dalam hubungan lintas gender atau ras. Meski begitu, karyawan tuh memiliki mentor cenderung lebih sukses, sehingga organisasi itu perlu menyediakan program mentoring yang inklusif untuk mendukung kesetaraan dan pengembangan karir. Lalu yang keempat adalah mengakomodasi kebutuhan khusus. Organisasi itu perlu memahami bahwa setiap karyawan itu memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti orang tua tunggal, pekerjaan, dan keterbatasan bahasa atau karyawan dari berbagai tahap kehidupan. Untuk itu, perusahaan itu dapat menyediakan fleksibilitas kerja seperti penyesuaian jadwal, telekommuting, kerja paruh waktu, serta fasilitas pendukung seperti penitipan anak atau program kesejahteraan.
Selain itu, perusahaan tuh juga dapat membantu melalui pelatihan bahasa atau pendidikan dasar guna meningkatkan kualitas tenaga kerja, terutama bagi karyawan bagi latar belakang pendidikan rendah. Upaya itu penting untuk menarik, mempertahankan, dan mendukung keberagaman karyawan di tempat kerja. Yang kelima itu memberikan pelatihan dan keterampilan keberagaman. Banyak organisasi menerapkan diversity training untuk membantu karyawan memahami perbedaan budaya, mengurangi prasangka, serta meningkatkan kemampuan bekerja dalam lingkungan yang beragam. Pelatihan ini tuh dimulai dari kesadaran diri terhadap bias yang dimiliki, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan keterampilan komunikasi dan interaksi yang efektif. Tujuannya untuk agar karyawan tuh mampu bekerja sama, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan beradaptasi dalam situasi multikultural. Metode pelatihan ini tuh dapat berupa kelas, simulasi, hingga pelatihan online sehingga membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Lalu yang keenam, meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini tuh tindakan ilegal yang melanggar hukum dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Bentuknya meliputi perilaku atau ucapan yang tidak diinginkan, tindakan tidak sopan, iming-iming imbalan, ancaman kekuasaan, hingga kejahatan seksual lainnya. Kasusnya tuh cukup tinggi dan dapat dialami siapa saja. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan kesadaran agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan saling menghormati. Oke teman-teman, di bab 12 ini yaitu ada subbab tentang inisiatif keberagaman yang baru. Jadi banyak perusahaan, banyaknya itu sekitar 91% menurut survei dari SHRM, itu meyakini bahwa inisiatif keberagaman itu membantu mempertahankan keuntungan kompetitif. Manfaatnya itu bisa meliputi memperbaiki moral pegawai dan juga mengurangi konflik antar pegawai, terus juga memfasilitasi kemajuan di pasar-pasar baru dan juga meningkatkan kreativitas organisasi. Nah, yang pertama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tim multikultur. Nah, tim ini sendiri itu terbagi dari anggota dengan latar belakang yang berbeda. Berbedanya itu misalnya dari bangsa, ras, etnis, dan juga budaya yang berbeda. Nah, gitu. Nah, yang pertama keunggulannya nih. Nah, keunggulan dari tim multikultur itu dia memberikan potensi yang lebih besar untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan juga nilai di pasar global. Tim yang beragam menghasilkan alternatif yang lebih banyak dan juga lebih baik dalam menyelesaikan masalah dibandingkan tim yang homogen. Contohnya, perusahaan Ron Pulling Rower atau RPR memiliki tim manajemen puncak yang sangat beragam, terdiri dari 15 kebangsaan berbeda, termasuk CEO-nya itu dari Prancis, terus kepala operasionalnya itu dari Austria, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tantangan di tim multikultur ini yaitu mereka tuh lebih sulit untuk dikelola karena potensi miskomunikasi dan juga kesalahpahamannya tuh tinggi. Mereka kan membutuhkan pelatihan lintas budaya yang efektif agar anggota itu dapat belajar bersama dengan mulus dan memahami perbedaan bahasa tubuh serta gaya komunikasi antar budaya. Nah, yang kedua itu ada kelompok jaringan pegawai. Nah, kelompok ini itu didasarkan pada identitas sosial kayak gender, ras, kayak gitu. Dan diatur oleh pegawai sendiri untuk fokus pada perhatian kelompok tersebut. Nah, aktivitas dari kelompok jaringan pegawai ini yaitu mereka tuh meliputi rapat pendidikan, terus program mentoring, acara penjaringan atau networking ya yang bahasanya kita tahu, atau sesi pelatihan hingga aktivitas komunitas sukarela. Nah, manfaatnya kalau misalnya bagi pegawai itu mengurangi keterasingan sosial bagi wanita dan juga kaum minoritas. Terus kalau bagi organisasi itu jadi alat penting untuk mempertahankan pegawai minoritas di level manajer. Contohnya misalkan ada forum kepemimpinan wanita WOLF di Best Buy, itu berhasil meningkatkan jumlah manajer penjualan regional wanita hingga 100% dan juga menurunkan perbedaan karyawan wanita sebanyak 10%. Nah, karakteristiknya itu tuh bersifat informal dan juga sukarela. Di perusahaan seperti Kraft Food, kelompok ini tuh dianggap penting untuk membangun kesadaran akan keberagaman. Nah, pegawai itu yang berpartisipasi itu juga cenderung merasa lebih bangga pada pekerjaan dan lebih optimis terhadap karir mereka.